Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi saya akan mempresentasikan terkait tugas manajemen kontrak. Di judul ini persiapan kontrak dan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Berikut penjelasan lengkap mengenai persiapan kontrak dan rancangan kontrak perpanjangan pekerjaan konstruksi. Pertama, persiapan kontrak pekerjaan konstruksi. Persiapan kontrak adalah tahap awal dan pengadaan jasa konstruksi untuk menjamin pelaksanaan proyek secara umum, teknis, dan administrasi. Langkah-langkah persiapan kontrak itu identifikasi kebutuhan proyek, menentukan lingkup pekerjaan, lokasi, waktu, dan spesifikasi teknis. Penyusunan dokumen pengadaan termasuk gambar kerja, spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya atau DAP. Penentuan jenis kontrak menyusun dengan karakteristik proyek, lump sum, unit price, cost, syarat administrasi teknik, termasuk syarat peserta, metode evaluasi, dan jadwal pelaksanaan. Evaluasi risiko kontrak, identifikasi potensi risiko, keterlambatan, perubahan desain, force majeure, koordinasi dengan tim hukum dan teknis untuk memastikan kontrak sesuai dengan peraturan dan aman secara hukum. Terus yang C, evaluasi risiko, menentukan risiko mana yang perlu ditangani segera dan mana yang dapat diterima, biasanya dibuat dalam matriks risiko atau risk matrix. Dengan penanganan risiko response, strategi yang bisa digunakan menghindari risiko, misalnya mengganti risiko metode konstruksi, mengurangi risiko, misalnya pelatihan keselamatan, kan risiko misalnya asuransi kontrakting, menerima risiko jika risiko mengendalikan risiko, melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko yang telah diidentifikasi, dan mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Tiga, alat dan teknik dalam manajemen risiko, yaitu pertama register atau daftar risiko, terus ada analisis dan sensifikasi, pada peran stakeholder. Pihak dalam proyek memiliki peran dalam manajemen risiko. Proyek itu menentukan toleransi risiko dan menyediakan anggaran kontingensi. Kontraktor mengelola risiko operasional dan pelaksanaan di lapangan. Ada konsultan yang memberi masukan dalam tahap desain dan pengawasan. Strategi mengelola risiko yang pertama itu identifikasi risiko. Ke awal adalah mengenali semua potensi risiko yang dapat terjadi siklus proyek konstruksi, seperti risiko desain atau usaha perencanaan, risiko lingkungan atau perencanaan, risiko finansial atau pengembangan biaya, kerapatan pembayaran, dan risiko kontrak atau keselamatan dan kecelakaan kerja. Strategi mengelola risiko pertama itu identifikasi risiko, banyak evaluasi dan prioritas risiko. Risiko kemudian diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan dan adaptabilitasnya. Fokus utama adalah mengelola risiko dengan dampak dan kemungkinan tinggi terlebih dahulu. Nomor 4 itu rencana tindakan mitigasi, buat strategi untuk mengurangi kemungkinan
atau dampak risiko seperti asuransi diversifikasi masuk, pengawas ketat kualitas, perencanaan alternatif, terus yang keempat itu alokasi risiko, distribusi risiko sesuai tanggung jawab pihak terkait, faktor bertanggung jawab atas risiko pemilik atas risiko finansial, investasi atas desain. Hari ini bisnis dalam proyek proyek dengan pemantauan yang telah diidentifikasi dan rencana mitigasi. Kan laporan kepala evaluasi efektivitas mitigasi isi strategi ketika diperlukan dokumen dan pelaporan catatan semua proses resiko sebagai dokumentasi pelajaran untuk proyek eksekutif. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.